Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Abi Fadli di sini. Kenal sama Abi Fadli? Kenal kan? Yang sering lewat-lewat tuh di sekolah. Sekarang sama Abi Fadli kita belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 SD. Adapun pada bab yang pertama itu menjelaskan tentang atau temanya belajar surat At-Tin. Sudah bisa semua kan surat At-Tin? Sudah kan? Ya, alhamdulillah. Adapun yang kita harus kejar pada bab ini ialah atau tujuan pembelajaran ini ialah peserta didik dapat membaca surat At-Tin dengan tartil, yaitu dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi ketika baca itu jangan plep. Nah, kayak gitu. Tapi harus tenang dan tidak tergesa-gesa dengan tajwid yang benar. Yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam surah At-Tin. Yang ketiga, menunjukkan hafalan At-Tin. Sudah hafal semua kan? Alhamdulillah. Yang keempat, mengetahui makna surah At-Tin dengan benar. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan satu persatu tafsir atau makna yang sebenarnya yang terkandung dalam surat At-Tin. Yang keberapa dah? Yang kelima. Yang kelima, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. Nah, nanti setelah kita belajar surat At-Tin, maka nanti kita implementasikan. Artinya apa? Kita praktek di kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. Nah, mari kita masuk kepada bab pertama. Belajar surat At-Tin. Nah, sekarang kita belajar. Pertama, Bapak baca dulu surat At-Tin, ya. Ya, mohon didengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nah, itu barusan surat At-Tin. Mari kita melihat maknanya di buku cetak ini. Coba lihat. Surat At-Tin adalah surat ke-95 yang terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Tahu kota Mekah di mana? Tahu? Pernah ke sana enggak? Nah, insyaallah kita akan ke sana untuk menunaikan haji ke Baitullah. Amin. Nah, mari kita lihat terjemahan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, kita lihat tafsirnya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah.
sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, buah ini juga bisa bermanfaat untuk kesehatan dan bisa mengobati luka-luka yang luar juga. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Apa tu bukit Sinai? Seperti bahasa Cina ya. Mari kita lihat apa tafsirnya. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir, Arab, dan Mesopotamia. Gunung tertinggi 2.285 meter. Nah, berapa? 2.285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan salat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Nah, begitulah kira-kira tafsir ayat kedua. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Kota Mekah adalah kota para umat Islam ketika kita berziarah atau kita menunaikan rukun Islam yang kelima. Apa itu? Ibadah haji. Nah, apa tafsir atau makna daripada ayat ketiga ini? Apa maksud dari kota Mekah yang aman? Nah, kita lihat. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada ayat keempat, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Nah, pada ayat keempat ini menceritakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagaimana yang dikatakan bentuk sebaik-baiknya? Maka kita lihat di sini pengertian atau makna daripada ayat yang keempat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, itulah perbedaan kita sama hewan. Jadi kesempurnaan yang sesungguhnya dalam diri manusia itu adalah kesempurnaan akal dan hati. Kita punya hati, kita punya akal harus selaras atau harus bersambung. Jangan beda-beda. Nah, akal kita baik dan hati kita baik. Nah, sekarang hanya sampai di sini saja dulu kita belajar pada hari ini. Nanti kita akan sambung ayat ke-5 hingga ayat ke-8. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah pekan depan kita akan kembali belajar seperti ini juga. Nah, semoga yang belajar di rumah tetap semangat dalam belajar. Jangan putus semangat. Jangan tidak semangat lagi. Harus semangat. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.